Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derianto Kusuma dengan NIM 24172015. Saya dari Universitas Siti Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam paradigma pembangunan. Pertama-tama, kita memasuki indikator keberhasilan pembangunan. A. Makna keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melainkan pertumbuhan struktur ekonomi serta pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan. Jika tidak memperhatikan pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang harus terus meningkat, pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan dengan daerah yang memiliki pertumbuhan pendudukan yang lebih terkendali. Disparitas pendapatan merupakan inti permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi dan memperlebar jurang pemisah antar satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya. Sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan versus pemerataan, terutama mengenai distribusi pendapatan. Terjadi hal yang paling diperhatikan oleh negara-negara berkembang karena dirasakan permasalahan ini sangat kompleks. Keduanya sangat penting. Namun, hampir selalu sulit diwujudkan dengan waktu yang bersamaan. Secara kuantitatif, tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah terjadinya pembangunan ekonomi. Namun, pada hakikatnya keberhasilan pembangunan dapat diatur dengan menggunakan beberapa indikator selain indikator ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan antara lain: yang pertama, pertumbuhan ekonomi; yang kedua, rasio Gini; yang ketiga, indeks kualitas hidup secara fisik (PQLI); yang keempat, pembangunan berkelanjutan; yang kelima, indeks kekayaan inklusif dengan prasyarat adanya stabilitas nasional atau tidak terjadi kerusakan sosial, serta tidak terjadi kerusakan sumber daya alam. Tujuan utama yang dicapai dari pertumbuhan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, seharus pula mengurangi atau menghapus tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara yang berkembang dan mengalami berbagai kegagalan menjadi pelajaran tersendiri mengenai hakikat keberhasilan pembangunan sesungguhnya. Negara-negara berkembang khususnya terkungkung dengan paradigma pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka hanya terpaku pada usaha-usaha untuk menaikkan pertumbuhan ekonominya. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari kenaikan pendapatan per kapita penduduknya, namun lebih dari itu, aspek kualitatif harus dijadikan tolak ukur dari pencapaian keberhasilan pembangunan di suatu negara. Tujuan pembangunan tidak hanya tujuan ekonomi, namun juga mengandung tujuan-tujuan sosial yang mulia seperti pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan pendapatan, dan perluas kesempatan kerja. Suatu keadaan yang eros bila pembangunan tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan lebih lagi jauh perkembangan terkadang mengakibatkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang pada praktiknya tidak disederhanakan teori yang dibuat oleh para ahli. Oleh karena itu, permasalahan yaitu begitu kompleks di negara-negara berkembang. Suatu teori bisa diaplikasikan di suatu negara, namun belum tentu teori yang sama bisa digunakan di negara lainnya. Pendekatan pembangunan yang bersifat kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi serta memiliki dampak negatif dan menyesatkan.
Pemerintahan hanya berusaha melakukan pembangunan dari segi kuantitatif dengan mengejar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Namun, di sisi lain, mengabaikan hakikat dan makna sesungguhnya dari perkembangan itu sendiri. Perkembangan dari sisi kuantitatif memang lebih mudah dilakukan dan sudah disediakan indikator untuk mengukurnya. Namun, pendekatan kualitatif tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di negara tersebut. Di masa datang, pembangunan ekonomi akan mengalami pergeseran nilai yang semula hanya terfokus pada pendekatan kuantitatif, maka masa mendatang pendekatan kuantitatif juga harus diperhatikan. Pergeseran nilai tersebut bukan suatu yang istimewa di dalam ilmu sosial, karena pada hakikatnya kehidupan sosial akan bergeser pada masa ke masa dan mengalami perubahan yang terus-menerus. Perubahan tersebut adalah suatu yang tidak dapat dihindari dan harus terjadi. Tinggal bagaimana negara-negara, khususnya negara berkembang, menanggapi pergeseran nilai tersebut. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan dapat dilihat dan menjadi fenomena sosial masyarakat kita dewasa ini. Meskipun pembangunan ekonomi terus berjalan dan mengalami peningkatan seperti adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, namun pencapaian tersebut belum dinikmati oleh sebagai penduduk di wilayah Indonesia, terutama mereka yang tinggal di Indonesia bagian timur. Angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan menjadi masalah utama perekonomian di Indonesia. Hal ini tersebut dipicu oleh tidak meratanya pembangunan dan kesempatan kerja, sehingga sampai saat ini masalah kemiskinan masih belum dapat ditanggulangi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, lebih harus memperhatikan pendekatan kualitatif sebagai indikator keberhasilan pembangunan di samping pendekatan kuantitatif. Dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesenjangan kemakmuran yang ada selama ini dapat dikurangi. Tujuan yang mulia dari pembangunan yaitu masyarakat yang dicapai. Dengan tekad yang kuat dan seluruh lapisan masyarakat dan kemakmuran yang merata dapat terwujud di Indonesia. Saatnya kita memasuki B, indikator ekonomi. Yang pertama, produk nasional bruto. Ekonomi dapat diketahui dengan mengukur peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita dan produk nasional bruto sudah dikenal sebagai indikator pembangunan. Pendapatan nasional adalah konsep yang meliputi konsep-konsep produk domestik bruto, yaitu GDP, produk nasional bruto, GNP, pendapatan nasional bruto, GNI, dan lain sebagainya. Konsep tersebut seperti GDP, GNP, dan GNI memiliki pengertian tersendiri yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu masyarakat, yaitu dengan menghitung seberapa besar output atau pendapatan yang dihasilkan suatu masyarakat apabila dihitung dalam periode tertentu. Berdasarkan komponen-komponen yang ada, dalam konsep pendapatan nasional digunakan juga konsep-konsep yang lain, di mana memiliki ketarikan sebagai berikut. Yang A. Produk domestik bruto atas dasar harga pasar, minus penyusutan. Adapun ketiga tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbesar pengaruh dan kekuasaan negara tersebut di negara lain dan cenderung melakukan aksi militer atau invasi ke negara wilayah lainnya. Yang kedua, mengupayakan pemerataan tingkat pendapatan dan kemakmuran semua lapisan masyarakat di mana pengenaan pajak diberlakukan dengan mekanisme progresif. Dengan mekanisme tersebut, pengenaan pajak pada seorang bergantung dari tingkat pendapatannya. Semakin tinggi pendapatannya, maka pajak yang dikenakan akan semakin besar. Yang ketiga, menaikkan tingkat konsumsi masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi pokok
seperti makanan, pakaian, dan perumahan sampai dengan kebutuhan yang lebih tinggi seperti barang-barang mewah dan konsumsi tahan lama. B. Produk domestik neto atas dasar harga pasar minus pajak tidak langsung neto akan sama dengan yang pertama. Produk domestik neto atas dasarnya biaya faktor ditambah pendapatan neto yang mengalir dari luar negeri akan sama dengan yang kedua. Pendapatan nasional minus pajak, pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, dan iuran kesehatan sosial plus transfer yang diterima oleh rumah tangga, bunga neto atas hutang pemerintah akan sama dengan, dan yang ketiga, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pada hakikatnya, perhitungan pendapatan nasional dapat dilaksanakan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan atau penerimaan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Pendapatan nasional adalah hasil penjumlahan seluruh penerima masyarakat dalam suatu negara pada periode tertentu menurut pendekatan pendapatan. Hasil ini, penjumlahan tersebut dikenal dengan pendapatan nasional dalam pengertian konsep national income atau NI. Pendapatan tersebut adalah imbalan atas pemilikan item-item yang diikuti serta dalam berjalannya produksi. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional bila ditinjau dari konsep national income atau NI adalah hasil penjumlahan dari A. Sewa yang merupakan imbalan untuk pemilik faktor produksi maupun faktor-faktor lain yang telah disewakan. B. Upah dan gaji yang sebagai imbalan tenaga kerja. Yang C. Bunga sebagai imbalan pemilik modal. Dan yang terakhir D. Laba sebagai imbalan bagi perusahaan. Pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran adalah jumlah pengeluaran secara keseluruhan dalam suatu masyarakat dengan komponen-komponen pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih antara ekspor dengan impor. Pengeluaran rumah tangga adalah sebuah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga dalam kurun waktu 1 tahun, kecuali pembelian rumah dimasuk dalam investasi. Pengeluaran sektor perusahaan meliputi belanja barang modal yang tidak dimaksud untuk investasi. Sebagai besar, investasi dilakukan untuk perusahaan dibandingkan rumah tangga. Investasi bruto adalah investasi total dalam suatu perekonomian. Sedangkan investasi neto adalah investasi bruto minus penyusutan pengeluaran pemerintahan. Mencakup total belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam 1 tahun. Pengeluaran pemerintah berupa bantuan untuk korban bencana alam adalah pengeluaran kepada masyarakat yang tidak dapat balas jasa langsung sehingga tidak dimasukkan dalam komponen. Sementara hubungan ekonomi dengan negara lain mengakibatkan adanya aktivitas ekspor dan impor. Ekspor neto adalah pengeluaran yang terjadi karena hubungan ekonomi dengan negara lain, di mana ekspor neto didapat dengan ekspor minus impor. Konsep pendapatan nasional kita adalah GDP dan GNP, di mana GDP mengukur aktivitas dalam suatu negara, sementara GNP mengukur aktivitas seluruh warga negara di dalam suatu bangsa. Oleh sebab itu, untuk perhitungan GNP harus diperhitungkan selisih antara aktivitas ekonomi warga negara asing di suatu negara dengan aktivitas warga negara tersebut di negara lain. Selisih aktivitas tersebut merupakan selisih penerimaan faktor produksi yang didapat dari negara lain, dikurangi dengan pengeluaran untuk faktor produksi yang dibayarkan untuk faktor produksi warga negara asing. Selisih aktivitas ekonomi tersebut dinamakan net factor payment. Perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dihitung dengan penjumlahannya seluruh nilai produksi akhir di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Melalui pendekatan produksi ini, sektor perekonomian dibagi menjadi 11 sektor, yaitu sebagai berikut. A. Tenaga listrik, gas, dan air minum.
B. Perdagangan, hotel, dan resto. C. Pembangunan. D. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. F. Pengangkutan dan komunikasi. G. Sewa rumah. H. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Bagi sektor pemerintah, yang pertama, perkembangan dan pengalian. GNP per kapita menunjukkan output rata-rata yang dihasilkan oleh penduduk dalam satu perekonomian. GNP per kapita dihitung dari total GNP sebagai jumlah penduduk. Menaikkan GNP per kapita merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Kenaikan GNP per kapita sangat penting karena peningkatan GNP saja yang kemudian turut dibarengi oleh kenaikan jumlah penduduk, berarti perekonomian tidak mengalami peningkatan secara linear. Oleh sebab itu, untuk mengidentifikasikan perekonomian mengalami peningkatan secara real dilihat dari kenaikan GNP per kapita, sehingga suatu negara yang sedang terus membangun selain berusaha untuk meningkatkan jumlah GNP, juga harus terus berupaya menekankan pertumbuhan penduduk sehingga kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pembangunan dapat ditingkatkan. Tolak ukur berjalannya pembangunan menggunakan GDP dan GNP per kapita sebagai alat ukurnya disebabkan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan GNP menjadi sasaran utama yang harus dicapai dalam pembangunan, sehingga GNP menjadi indikator dari seluruh kegiatan ekonomi. Yang kedua, cara perhitungannya sudah dikenal dan berkembang luas sehingga mudah dipahami meskipun kompleks. Yang ketiga, perhitungan GNP sudah digunakan oleh negara-negara anggota PBB dan tercantum dalam data statistik PBB. Meskipun sudah banyak digunakan, namun GNP sebagai indikator keberhasilan pembangunan masih dirasakan belum sempurna dan menimbulkan banyak kritik. Hal tersebut disebabkan beberapa kelemahan yang muncul dalam penggunaan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, GNP tidak mengukur distribusi pendapatan. Yang kedua, GNP tidak menghitung dan memberikan informasi mengenai jumlah pengangguran. Yang ketiga, GNP tidak mengukur aspek ekonomi. Yang keempat, GNP tidak mengukur ongkos sosial akibat dibangunnya pabrik-pabrik yang menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Yang kelima, untuk negara dengan data statistiknya masih belum sempurna dan perekonomiannya inkonsisten, perhitungan GNP menjadi tidak akurat. GNP kurang tepat jika digunakan sebagai alat pembanding antar negara. Dari kelemahan-kelemahan yang ada, para ahli berusaha untuk menyempurnakan konsep GNP sebagai alat ukur dan memberikan beberapa alternatif konsep yang lain sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Keberhasilan alternatif konsep yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan dan distribusi pendapatan di antaranya yang pertama, Net Economy Welfare. Yang kedua, Basel Quality of Life Index. Sekarang kita memasuki kedua, yaitu Net Economy Welfare. Pemikiran tentang tolak ukur kesejahteraan dikenal oleh James Tobin dan William Nordhaus pada tahun 1972. Keduanya memperkenalkan konsep Net Economy Welfare atau RSET dari 1999 dengan melakukan penyempurnaan nilai-nilai GNP dengan harapan memperoleh indikator yang lebih baik. Net Economy Welfare atau NEW merupakan konsep yang berusaha menampilkan tolak ukur ekonomi yang lebih baik dengan melakukan koreksi dan penyempurnaan komponen-komponen yang ada dalam konsep GNP. Ada beberapa komponen baru dinilai positif sebagai komponen nilai tambah dan beberapa komponen yang dinilai negara sebagai komponen pengurang. Komponen baru sebagai nilai tambah diantaranya adalah sebagai berikut. A. Nilai tertentu dari kenikmatan yang dapat dari waktu luang. B. Nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas yang tidak selalu melalui pasar, seperti mencuci sendiri dan berbagi pagar rumah. C. Nilai tambah dari aktivitas sektor informasi.
Komponen baru sebagai pengurangan adalah nilai kerusakan yang menurunkan kesejahteraan. Timbul dari kasus-kasus kerusakan lingkungan yang pada dasarnya dapat menurunkan kesejahteraan. Sekarang kita masuk ke ketiga, yaitu indikator Physical Quality of Index (PQLI). Indeks kualitas hidup atau Physical Quality of Index (PQLI) adalah angka yang menjadi jumlahan keseluruhan kompleks tolak ukur yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan. Kesehatan, gizi, dan pendidikan adalah hal yang mutlak untuk mendapatkan mutu hidup yang lebih baik. Hal tersebut dapat diukur menjadi melihat data jumlah bayi yang mengalami kematian, harapan hidup pada saat usia 1 tahun, dan tingkat melek huruf dan orang dewasa atau kategori 15 tahun ke atas. Jumlah bayi yang mengalami kematian dan harapan hidup pada usia 1 tahun dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan dampak dari kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Di samping hal tersebut juga dapat mencerminkan interaksi dari beberapa aspek sosial. Angka kematian bayi atau tidak secara mutlak misalnya dapat memicu dari kesediaan air bersih, kondisi kesehatan lingkungan, dan kondisi kesejahteraan ibunya. Sedangkan harapan hidup pada umur 1 tahun atau tidak secara mutlak mencerminkan tingkat gizi dan kualitas lingkungan. Tingkat melek huruf dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan dan kesejahteraan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Tingkat kematian bayi dihitung dari kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Kondisi terbaik dicerminkan angka kematian bayi adalah 7 per 1000, sedangkan kondisi terburuk dicerminkan oleh angka kematian bayi 229 per 1000. Angka terbaik yang dicerminkan dari perkiraan harapan hidup setelah usia 1 tahun adalah 77 tahun, sedangkan yang terburuk adalah 38 tahun. Sasaran yang harus dicapai dari tingkat melek huruf adalah 100%. PQLI atau disebut juga Indeks Kualitas Hidup IKH dinilai dengan menggunakan skala nilai 1 hingga 100, di mana nilai 1 menunjukkan kondisi yang sangat buruk dan nilai 100 menunjukkan kondisi yang sangat baik. Cara perhitungannya cukup sederhana. Setelah masing-masing indikator menghasilkan skala nilai, maka indeks komposit dihitung dari rata-rata penilaian ketiga indikator tersebut. Hal ini menunjukkan PQLI atau IMH yang diperoleh memiliki nilai yang berkisar dari 1 dengan 100. Yang keempat adalah indikator Human Development Index (HDI). Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index (HDI) adalah merupakan salah satu alat ukur yang dapat merepresentasikan status pembangunan manusia. United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990 menggunakan HDI ini untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). HDI merupakan satu indeks komposit untuk mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang kesehatan atau biasa disebut usaha hidup. Yang kedua, bidang pendidikan atau biasa disebut pengetahuan. Yang ketiga, bidang ekonomi atau biasa disebut standar hidup yang layak. Pengertian HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. HDI merupakan salah satu indeks yang berguna untuk memusatkan perhatian pada aspek kualitas dari perkembangan dan berguna bagi negara-negara dengan sektor HDI yang relatif rendah untuk melihat kembali variabel-variabel nutrisi, kesehatan, dan pendidikan. HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara. Komponen yang diukur dalam HDI adalah income, expectancy of life, years of quality, dan literature rates. HDI dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kategori pertama adalah
Fahrenheit Human Development, di mana tempat urutan 1 sampai 47. Kategori kedua adalah High Human Development yang memuat urutan. Yang kategori ketiga adalah Medium Human Development dengan urutan 95 sampai 141. Kategori keempat adalah Low Human Development dengan urutan 142 sampai 187. Nilai HDI suatu negara atau wilayah menunjukkan beberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan, yaitu angka harapan hidup 85 tahun. Pendidikan berdasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai HDI suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Berdasarkan 3 indikator tersebut, ditetapkan 3 kelompok negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila HDI-nya berkisar antara 0 sampai 50. Negara yang masuk kategori ini sama sekali atau kurang memperhatikan pengembangan manusia. Yang kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika HDI-nya berkisar antara 51 sampai 79. Negara yang termasuk dalam kategori ini mulai memperhatikan pengembangan sumber daya manusianya. Yang ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika HDI-nya berkisar antara 80 sampai 100. Negara yang masuk dalam kategori ini sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusianya. Sekarang kita memasuki yang kelima, indikator garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, manusia hidup pada tingkat kemerataan. Garis kemiskinan ditinjau dari beberapa atau menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk membeli makanan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik sehari-hari, apalagi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang layak. Yang kedua, pendapatan tersebut juga dinilai tidak cukup untuk membeli bahkan menyewa tempat untuk berteduh yang minimal, apalagi tempat berteduh yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketiga, pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, baik untuk orang tua, anak-anak, dan keturunan selanjutnya terancam dalam kehidupan yang melarat. Garis kemiskinan atau batas kemerataan tersebut banyak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rata-rata per kapita, penduduk, dan ruang lingkup sosial budaya masyarakat. Karena lingkung sosial budaya yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, maka agak sulit untuk menetapkan garis kemiskinan yang dapat berlaku universal dan dapat diterapkan semua bangsa atau negara. Walaupun demikian, para ahli menyadari hal tersebut dan merasa perlu untuk bekerja dengan dua macam garis kemiskinan yang digunakan bagi keperluan perencanaan, yaitu sejumlah $50 Amerika untuk desa-desa. Kemudian untuk kota-kota dari garis kemiskinan sebesar $75 Amerika yang dinyatakan dalam harga di tahun 1973. Masalah kemiskinan absolut dapat dilihat dari beberapa besar jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Suyoyo atau Sukirno 2017 telah menetapkan garis kemiskinan berdasarkan atas kebutuhan dasar minimum yang dapat dikalkulasikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kawasan pedesaan, rumah tangga dengan pengeluaran sekitar 320 kilo nilai beras yang ditukar dengan jumlah uang masuk dalam kategori miskin. Yang kedua, untuk kawasan perkotaan,
masuk kategori miskin bila pengeluaran rumah tangga di bawah 480 kilo nilai tukar beras per orang dalam 1 tahun. Lebih miskin lagi apabila di bawah 380 kilo nilai tukar beras per orang dalam 1 tahun. Dan paling miskin bila di bawah 270 kilo nilai tukar beras per orang dalam 1 tahun. Yang ketiga, golongan masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga berkisaran 240 sampai 320 kilo nilai tukar beras di pedesaan dan 368 sampai 480 kilo nilai tukar beras di perkotaan masuk dalam kategori berada di ambang kecukupan pangan.